Salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya Jumat 16 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 1-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, untuk mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 1-11. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Gembala yang menggembalakan atau tomak kambi mak paraka, tema renungan kita saat ini. Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, pernahkah kita dinasehati? Bagaimana perasaan jika dinasehati? Mengapa ada orang yang tidak mau dinasehati? Mengapa orang menasehati kita atau mengapa kita memberi nasihat kepada orang lain? Petrus memberi nasihat kepada para penatua sebagai teman dan saksi penderitaan Kristus yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan itu. Petrus berharap agar para penatua menggembalakan kawanan domba Allah bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan, tetapi hendaklah menjadi teladan bagi mereka. Sebab apabila Gembala Agung datang, saksi Kristus akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Petrus juga menasihati orang-orang muda supaya tunduk kepada orang-orang tua, karena siapa yang merendahkan diri kepada semua orang akan ditinggikan Tuhan. Karena itu janganlah khawatir, tetapi tetaplah berjaga-jaga, sebab lawan orang percaya adalah iblis. Iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. Allah telah memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus, menuju kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dan Dia pula lah yang akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Sebab Dia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah Gembala yang agung. Dia menggembalakan umat-Nya
agar menerima kehidupan yang kekal. Hiduplah dalam gembalaannya untuk menggembalakan setiap orang dalam hidup ini. Tuhan selalu bersamamu. Amin. Mari kita berdoa. Bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Ramah, kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya terus memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kami untuk tetap hidup di dalam iman kami. Menjadi teladan iman dan menjadi gembala bagi sesama kami. Bersama dengan jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, sembuh dari sakit, menyelesaikan studi dan diwisuda, merayakan ulang tahun pernikahan dan menerima berkat-berkat lainnya, kami bersyukur kepadamu. Sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah mereka. Bersama dengan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, Bapak Okto JG, Kaila, Rian Lete, Nyonya Yeti Yulis Yusuf, Saudara Herman Santoso, Bapak Herman Mangalo, Bapak Martin Patanda, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya CHDenge, Nenek Boko, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Ibu Marta Baso, Misel Osi Panggalo, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Naftali Mina, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Anton Tiwa, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yohanes Sipi, Nyonya Peter Tena, dan yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu, kami mohon Tuhan memberkati mereka dalam proses pemulihan mereka, kuatkanlah iman mereka dan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu yang berduka, keluarga almarhum Bapak Martin Rante, yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati istri, anak-anak yang ditinggalkan bersama dengan semua keluarga besar. Kuatkan dan hiburkanlah mereka Tuhan menghadapi duka cita pada saat ini. Bersama dengan jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan kiranya melawat dan menopang jemaat-Mu melewati pergumulan pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing dalam usaha, kekuatan, kesehatan, hikmat, perlindungan Tuhan anugerahkan terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini. Berkati dalam rumah tangga jemaat-Mu, karuniakanlah terus damai sejahtera-Mu. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, studi mereka, masa muda mereka, dalam menata masa depan mereka. Bawalah mereka Tuhan ke masa depan yang baik dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkati proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang sementara berlangsung, kiranya terus berjalan dengan baik dalam berkat Tuhan. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, berkati Presiden Jokowi di dalam memimpin negara kami bersama dengan semua aparat. Tuhan, kasih dan berkat-Mu terus memelihara pemimpin-pemimpin kami. Terlebih di dalam memimpin bangsa kami saat ini dalam pandemi COVID. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati para dokter, perawat, semua medis dan para relawan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan melindungi mereka semua. Memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka pada hari ini. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.